Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial dapat terjadi dimanapun dan kapanpun, serta dilakukan oleh siapapun tanpa mengenal usia, status sosial, dan pendidikan. Hal itu terjadi karena manusia hidup selalu berinteraksi dengan orang lain. Di dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa melihat seseorang atau sekelompok orang, baik di lingkungan keluarga, di jalan, ataupun di kantor, dan di mana saja melakukan interaksi sosial. Mereka berinteraksi sosial dalam bentuk yang beraneka ragam. Interaksi sosial yang terjadi dapat bersifat positif, dapat pula bersifat negatif. Interaksi sosial yang positif disebut pula sebagai interaksi sosial asosiatif. Sedangkan interaksi sosial negatif disebut juga interaksi sosial disosiatif. Bentuk-bentuk interaksi dibagi menjadi dua proses. Yang pertama, interaksi sosial asosiatif. Interaksi sosial asosiatif mengarah pada persatuan, karena interaksi yang terjadi antara individu atau kelompok yang terlibat di dalamnya mengarah pada persatuan. Proses asosiatif memiliki bentuk-bentuk antara lain sebagai berikut. 1. Kerjasama. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara individu ataupun kelompok untuk mencapai kepentingan dan tujuan yang serupa, serta menyadarinya bermanfaat untuk dirinya atau orang lain. Contohnya, kerjasama di masyarakat sekitar, kerjasama antara sesama teman bermain, teman sekolah, dan teman sekantor. 2. Akomodasi. Sebagai suatu proses, akomodasi menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Contohnya, pemaksaan terhadap kaum yang lemah, penyelesaian PHK karyawan, penyelesaian yang bersengketa melalui pihak mediasi, toleransi terhadap kehidupan beragama. 3. Asimilasi. Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Suatu asimilasi ditandai oleh usaha-usaha mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok. Contohnya, orang dari Tiongkok yang tinggal di Indonesia. Warga Tiongkok yang sudah lama tinggal di Indonesia akhirnya bisa berbahasa Indonesia dengan sangat fasih. Namun, dialek yang mereka biasa pakai untuk berkomunikasi sudah tidak asli lagi karena sudah campur dengan bahasa Indonesia. 4. Akulturasi. Akulturasi adalah proses sosial yang timbul di mana suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Contohnya, kebudayaan Hindu dan kebudayaan Islam bertemu di Indonesia, kemudian menciptakan kebudayaan Islam yang bercorak Hindu. Nah, sekarang kita masuk pada interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial disosiatif mengarah pada perpecahan karena interaksi yang terjadi antara individu atau kelompok yang terlibat di dalamnya mengarah pada perpecahan. Interaksi disosiatif juga dibagi pada beberapa macam, yaitu 1. Persaingan atau kompetisi. Persaingan atau kompetisi adalah proses sosial yang terjadi ketika terdapat kedua pihak atau lebih yang saling berlomba
melakukan sesuatu untuk mencapai kemenangan tertentu. Persaingan terjadi jika beberapa pihak menginginkan sesuatu dengan jumlah yang terbatas ataupun menjadi pusat perhatian umum. Contohnya, persaingan yang bersifat pribadi seperti persaingan dua calon ketua OSIS. 2. Kontrapensi. Kontrapensi adalah bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan atau konflik. Kontrapensi memperlihatkan suatu sikap yang menuju pada ketidaksenangan. 3. Pertentangan atau konflik sosial. Konflik adalah bentuk interaksi sosial berupa pertentangan di antara individu atau kelompok yang diikuti dengan ancaman dan kekerasan. Contohnya, tawuran antar pelajar. Sekian mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial di lingkungan sekitar. Semoga bermanfaat. Terima kasih.